Mama tampak iba. Kasihan sekali kamu, Rafka. Maafkan Mama yang gak bisa berbuat apa-apa. Mama tahu sendiri, selama ini aku kehilangan rasa suka sama perempuan. Tapi sama Ica, perasaan itu ada. Rasanya manis. Aku tak berani mengatakan pada Mama jika perasaan yang tak pernah kurasa selama ini adalah akibat pesugihan. Khawatir wanita yang mengasihiku ini bersedih. Mama cuma bisa doakan yang terbaik buat kamu. Raf, Mama juga nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau bisa, jangan istri orang. Sahut Mama. Maniknya tampak mengilat mengumpulkan gundukan mega yang siap meluncurkan airnya. Doa Mama dan Bapak juga sudah cukup buat aku. Untuk sementara, perasaan aku cuma untuk dia. Tukasku. Semoga kamu bertemu bahagia. Nak. Perempuan parubaya yang masih tampak cantik ini memelukku, mengusap lembut punggung. Serasa kembali ke masa di mana aku masih kecil. Selalu ingin berada di pelukan Mama. Bei Nenah memberitahu jika Ica sudah beberapa hari mencari kerja, tapi belum juga ada yang menerima. Mulai menjadi tanda tanya, kenapa dia harus bekerja? Bukankah suaminya yang harus menafkahi? Rasanya tak mungkin jika Rofik tak mampu menafkahi Ica. Lagi pula mereka belum punya anak. Apa mungkin Ica menyembunyikan sesuatu? Beruntung di samping kontrakanku ada satu kontrakan Mama yang disewa untuk dijadikan tempat menjahit pakaian. Pemilik menawarkan pekerjaan pada orang-orang sekitar. Menyulam manik-manik untuk baju gamis. Harganya memang taklah seberapa, tapi lumayan jika tekun dilakoni. Aku berniat memberikan pekerjaan ini pada Ica dan Bei Nenah. Ica juga menerima dan dikerjakannya bersama Bei Nenah. Hampir tiap hari aku mengantarkan baju untuk dipasangkan manik ke rumah Ica. Bersyukur tiap hari bisa bertemu perempuan yang selalu dirindukan. Keyakinanku untuk menunggunya sampai kapanpun timbul dari kebaikan dan keteguhannya. Mungkin, jika perempuan lain, akan mau saja melayani maupun diajak selingkuh. Apalagi aku terbilang tampan. Ya menurutku, aku ini rupawan. Aku yakin Ica juga mengakui itu. Namun, dia begitu teguh, tak tergoda oleh rayuan yang sering kulemparkan padanya. 15 hari sudah Ica dan Bei Nenah merajut manik-manik. Pemilik konveksi sudah memberikan gaji mereka padaku. Ternyata tak berapa banyak, lantas kutambahi isi amplop tersebut untuk dua wanita yang tengah kesulitan mencari pekerjaan itu. Ica sudah pasti akan menolak jika aku terang-terangan memberinya uang, tapi dengan begini, dia tak akan tahu. Aku sudah pernah mengatakan, siap menafkahinya lahir dan batin. Biarpun kini kulakukan hanya diam-diam, aku rela. Pagi sebelum berangkat kerja, aku biasa mengantarkan baju lebih dulu yang akan dikerjakan Ica dan Bei Nenah. Aku yakin mereka juga sudah menunggu datangnya barang, karena yang kemarin itu barang terakhir mereka setorkan. Ini, Makasih. Ya, Raf, ucap Ica meraih bungkusan. Iya, sama-sama, cukup untuk 2 hari kan itu? Aku sengaja ambil banyak, soalnya sekarang orang kampung di sana juga makin banyak yang mau ngerjain ini. Terangku. Cukuplah kayaknya. Ya nggak apa-apa. Malah bagus, orang-orang ada kerjaan. Lumayan juga. Gajinya. Jawab Ica sambil tersenyum. Masuk dulu. Raf, mau ngopi? Tanyanya. Bener nih nawarin? Tanyaku memastikan. Masa bohong? Tukasnya sambil masuk ke kontrakannya. Ya udah, aku tunggu di sini. Tak lama secangkir kopi terhidang di hadapanku, sengaja duduk di luar di teras rumah. Ica tak mungkin mengizinkan aku masuk. Dia selalu bilang takut jadi fitnah. Ya, dia selucu itu. Aku menyeruput kopi yang masih mengepulkan asap, tapi rasanya agak pahit. Mungkin takaran gulanya kurang pas. Tadi gulanya dikit lagi, pasti rasanya kurang manis ya, ucap Ica. Pantas saja kalau begitu, iya juga. Merasa apa yang memang aku rasa. Gak kok, manis banget malah, sahutku menutupi. Masa sih? Padahal gulanya dikit banget. Aku belum beli. Itu juga kopi dari Bei Nenah. Terangnya, pasti manis lah. Lihat kamu soalnya. Jangankan rasa kopi yang bisa berubah manis. Dunia aku aja berubah manis kalau berhadapan sama kamu. Usikku, pagi-pagi menggembel. Gak ada receh.
Ica mendelik, tampak rona merah di pipinya. Ia tunduk tak berani menatapku. Aku suka melihatnya begitu. Bisa-bisa aku diabetes. Ca, lihat kamu terus. Sudah pulang sana. Usirnya. Aku terbahak melihat gelagatnya. Pagi ini ada yang beda dari bidadariku ini. Sudah Rafka, pulang gak? Usirnya ketus. Hahaha, gemes ya Allah. Iya deh iya, aku pulang. Kopiku teguk hingga sisa separuh, sayang juga. Jika tak dihabiskan, susah payah perempuan cantik ini membuatkan untukku. Ca, ini udah hampir 4 bulan loh. Aku tahu suami kamu gak pernah pulang. Apa dia masih kasih kamu nafkah? Ngapain mau tahu urusan orang? Mulai ku maju teknya, tapi tetap saja aku suka. Bukan gitu, Ca. Menurut agama, jika istri nggak mendapat nafkah lahir maupun batin selama 3 bulan lebih, itu bisa jatuh talak, apalagi nggak ada kepastian. Kamu tahu dari mana emang? Kalau Arofik udah nggak kasih aku nafkah? Hah? Nada suaranya tampak meninggi. Pasti ia kesal dengan pertanyaanku yang selalu ingin tahu tentang urusan rumah tangganya. Tapi aku tak peduli, Ica berhak mendapat haknya dari Rofik. Aku tiap hari datang ke sini. Masa nggak tahu? Kalau dia pulang, pasti aku tahu. Bei Nenah juga. Bilang, Rofik nggak pernah pulang. Ica berdiri dan masuk meninggalkanku ke dalam. Tak lama ia kembali, mengambil cangkir kopi yang ada di hadapanku dan masih tersisa setengah. Bentar, Ca, itu kopinya belum habis. Protesku. Udah pulang sana, bikin lagi di rumah kamu aja. Ica menutup pintu, tanpa menghiraukan aku yang masih mematung di teras. Lucu sekali kamu, Ca. Kamu itu unik. Sejak hari itu, Ica tak pernah menegurku ketika aku mengantarkan baju untuk ia kerjakan. Mungkin masih kesal aku selalu mengusik soal rumah tangganya. Bagaimanapun sikapnya, aku tetap cinta dan akan selalu menunggu. Tak mendapat jawaban tentang hubungan Ica dan suaminya. Setiap kali ditanya, Ica selalu mengelak. Terbesit ingin mencari tahu sendiri. Mungkin langkahku ini terlalu berlebihan. Tapi aku tak bisa biarkan hubungan Ica begitu saja tanpa kepastian. Sore hari, aku berkunjung ke rumah Bapak Ica. Memberanikan diri, aku tak peduli meski dikatai lancang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Nak Rafka yang pernah kesini sama si Teteh. Ya? Tanya calon mertuaku. Ibunya Ica. Iya, Bu, saya mau ketemu sama Bapak. Sahutku hormat. Ayo masuk dulu, ajaknya. Nggak apa-apa, Bu, di sana aja. Aku menunjuk ke arah amben dengan ibu jari. Ya sudah, Ibu bikin minum dulu. Bapak nggak dagang hari ini, tadi selepas asyar dipanggil orang ke kampung sebelah. Iya, Bu, nggak apa-apa, saya tunggu. Demi Ica, biarpun disuruh nunggu 1000 tahun juga aku rela. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku menoleh ke sumber suara. Ternyata orang yang baru saja dibicarakan sudah ada di hadapanku. Nak Rafka, kapan kesini? Baru datang, Pak. Jawabku sambil menyambut tangannya dan mencium takzim. Apa kabar? Berapa hari si Neng juga nggak main kesini? Apa dia juga sehat? Tanya bapak mertua. Bapak Ica. Alhamdulillah, Pak. Saya sehat. Ica juga sehat. Dia sibuk menyulam manik-manik untuk baju gamis. Jadi mungkin gak sempat main. Jawabku sok tahu. Seperti aku ini suaminya saja. Syukur alhamdulillah. Beliau duduk di amben bersamaku. Bu, ini tamunya bikinin minum. Teriaknya kemudian. Iya ini, Ibu bikin teh buat Nak Rafka. Sahut ibunya Ica sambil tergopoh membawakan minuman dan menyuguhkan padaku. Terima kasih, Bu. Iya sama-sama. Ayo diminum. Seadanya saja. Ucapnya lalu kembali masuk ke dapur. Begini, Pak. Saya kesini mau tanya alamat rumahnya Rofik. Cetusku. Tanpa basa-basi langsung kuutarakan niatku. Meski sedikit gugup, tapi aku sudah bertekad. Alamat Rofik? Memangnya ada apa sama Rofik? Tanya beliau heran.
Selama saya mengantar barang ke rumah Ica, saya nggak pernah melihat suaminya pulang, Pak. Kata Bei Nenah juga begitu. Makanya saya ingin memastikan. Ica itu seorang istri yang harus dinafkahi dan dijaga oleh suaminya. Tapi saya lihat dia kerja cari nafkah sendiri. Saya menyimpulkan ada yang Ica sembunyikan. Ingin memastikan dengan bertanya sama suaminya sendiri. Dari semenjak keguguran itu hingga sekarang, saya nggak pernah lihat Rofik. Jadi dari sejak si Neng keguguran Rofik sama sekali nggak pernah pulang. Bapak Ica tampak tertegun mendengar penjelasanku. Aku sendiri malu sebenarnya. Bisa saja beliau berpikir aku terlalu jauh melangkah ikut campur dalam urusan rumah tangga orang. Sepertinya begitu, Pak. Maaf jika saya lancang. Ucapku sedikit segan. Khawatir beliau berpikir yang bukan-bukan. Justru Bapak berterima kasih. Si Neng itu memang begitu. Jika ada masalah selalu ia sembunyikan. Bapak nggak pernah tahu masalah rumah tangga mereka. Karena si Neng memang nggak pernah cerita. Sahutnya sambil menggeleng pelan. Iya, Pak. Saya nggak bermaksud ikut campur. Cuma mau memastikan kalau rumah tangga mereka baik-baik saja. Bapak memang tahu perasaan saya. Tapi jujur saya nggak berniat mengganggu hubungan mereka. Malah saya kasihan jika Ica sampai dibiarkan oleh suaminya. Jadi Nak Rafka nanya alamat Rofik mau ke rumah suami si Neng untuk memastikan hal ini. Tanyanya kemudian. Iya, Pak. Jika diizinkan, ini juga tanpa sepengetahuan Ica. Kalau dia tahu, pasti marah. Bapak dukung kamu, jika perlu Bapak juga ikut. Gak usah, Pak. Biar saya pastikan dulu. Nanti selebihnya saya serahkan sama Bapak. Terima kasih sudah peduli sama anak Bapak. Kalau kamu nggak bilang, Bapak nggak akan tahu. Masalah si Neng, tuturnya. Saya yang berterima kasih, Pak. Biar bagaimanapun, Ica orang pertama yang aku tertunduk. Tak sanggup melanjutkan. Malu. Rasa hilang harga diri berbuat begini. Bapak mengerti perasaan Nak Rafka. Ujarnya sambil menepuk pundakku. Sekali lagi terima kasih. Banyak. Bersyukur beliau tak marah. Sikapnya yang bijaksana dan wajahnya yang teduh membuatku betah berlama-lama berbincang dengan ayah dari perempuan yang kuincar ini. Malah makin bermimpi memiliki mertua seperti beliau, ya tak salah jika berharap. Jika perempuan, mungkin aku rela dimadu. Saking tak bisa menahan perasaan. Sayangnya tak ada opsi itu untuk perempuan. Sebelum pulang, Bapak Ica memberi alamat Rofik. Jika sempat, minggu ini aku akan menemui laki-laki itu. Aku ingin kejelasan. Jangan lupa nanti kabari Bapak. Pesannya, aku mengiyakan, merasa mendapat kepercayaan. Malam sebelum tidur, aku menatap layar ponsel. Terpampang gambar perempuan yang tengah fokus menyulam. Aku tersenyum. Meskipun dari samping, wajah itu tetap terlihat cantik dan selalu berhasil menggetarkan jiwa kosong ini. Aku memotret tanpa sepengetahuannya, tak mungkin juga dia mengizinkan aku menyimpan fotonya begitu saja. Hanya cara ini yang bisa kulakukan agar bisa selalu menatap wajahnya. Bidadari, aku kangen. Gumamku bicara sendiri. Ku kecup layar yang terdapat fotonya, tersenyum suka, seperti orang gila. Ya, aku memang gila. Tergila pada Aisyah putrinya Bapak Hanafi. Menunggu saat namanya kuucap di hadapan penghulu, menjabat tangan ayahnya sebagai wali. Ah, aku benar-benar gila. Bermimpi sejauh itu. Entah berapa lama aku bermain dengan hayalan, hingga tertidur pulas. Wajah manis itu tersenyum indah, melambai tangan dan merentangkannya. Aku tersenyum bahagia, melenggang menghampiri ingin menyambut dengan pelukan. Namun, langkah terhenti. Seorang perempuan yang tampak tak asing datang menghadang, wajahnya merah saga. Penuh amarah. Akan kubunuh dia, Rafka. Kuku telunjuk panjangnya menunjuk ke arah Ica. Secepat kilat, tubuh itu melayang dan menyambar tubuh perempuan yang selalu kukasihi. Ia melemparkannya ke dasar jurang. Mati kau, pekik perempuan itu. Rafka, jeritan Ica terdengar jelas. Ica. Aku terbangun. Terkejut memanggil nama Ica. Seluruh tubuhku dibanjiri keringat. Mimpi itu seperti nyata. Jantung berdetak hebat. Takut dan bimbang yang luar biasa.
Semoga ini hanya mimpi. Namun, firasatku berkata lain, apa ini pertanda bahwa Ica dalam bahaya? Masih teringat mimpi kemarin? Aku sampai tak enak tidur tiap kali memikirkan itu. Apa mimpi itu ada kaitannya dengan Ica? Entahlah, semoga tak terjadi apapun padanya. Doaku selalu menyertai. Seperti biasa aku akan mengantar barang untuk dikerjakan Ica dan Bei Nenah. Kebetulan ada Mang Tatang di rumah itu. Mang, hari ini nggak kerja? Tanyaku pada Mang Tatang. Ini Nak Rafka, Mama nggak bisa kerja. Nggak ada angkot, katanya lagi ada perbaikan jalan. Tadi Mama nggak tahu, nunggu di depan sampai lama, katanya nggak ada angkot, tahu gitu mending naik ojek. Mamang suruh Bibi telepon mandor, malah bilang nggak usah masuk, besok saja katanya. Jawab Mang Tatang yang tampak kecewa. Kasihan sekali laki-laki parubaya ini, ia juga tak memiliki saudara lain selain keluargaku. Oh, gitu? Di rumah aku ada motor nggak terpakai, Mang. Nanti Mamang pakai aja buat berangkat kerja. Lumayan kok, masih bisa dipakai, nanti aku servis dulu. Cetusku. Lagi pula itu motor lama yang aku simpan di rumah Mama. Gak usah ngerepotin Nak Rafka. Mang Tatang sungkan. Nggak kok, Mang. Nggak repot. Sayang aja ada motor menganggur. Aku menjelaskan. Ini, Mang, aku juga mau ngasih ini. Aku menyodorkan telepon genggam pada Mang Tatang. Bukan telepon mahal bermerek, melainkan koleksiku waktu dulu. Rasanya masih elok dipakai, daripada tak bermanfaat disimpan di rumah. Lebih baik aku berikan pada Mang Tatang, pasti dia membutuhkannya. Loh? Kan sudah dikasih waktu itu, dipakai sama si Bibi, sahut Mang Tatang tampak ragu-ragu. Itu, kan buat Bei Nenah. Kalau yang ini buat Mamang, jadi Mamang sama Bibi bisa komunikasi. Ini, Mang, terima. Paksaku. Iya, Nak Rafka, terima kasih. Ucapnya sambil meraih telepon yang kuberikan dengan ragu. Iya sama-sama, nomor aku sudah ada di situ. Ulasku. Mang Tatang angguk tanda mengerti. Terima kasih, Nak Rafka. Sama-sama, Mang. Esoknya, aku minta Mang Tatang ambil motor yang sudah diservis di bengkel. Aku sendiri sudah mencoba dan kondisinya dalam keadaan baik. Ia beberapa kali mengucap terima kasih. Ada perasaan bangga dan bahagia ketika bisa membantu keluarga Mang Tatang yang membutuhkan. Bahkan aku berniat mencarikannya pekerjaan yang lebih baik untuknya nanti. Sore itu aku baru saja pulang dari tempat kerja. Ada panggilan dari nomor Mang Tatang yang kuberikan. Ketika diangkat, terdengar suara orang lain, mengabarkan bahwa pemilik telepon terlibat kecelakaan. Setelah meminta alamat, aku bergegas meluncur ke tempat kejadian. Setelah motor dan Mang Tatang dievakuasi, warga yang menolong membawanya ke rumah sakit. Dokter yang memeriksa mengabarkan bahwa Mang Tatang patah tulang kaki, untuk sementara harus disemen. Dia juga tak bisa bekerja dulu seperti biasa sampai benar-benar sembuh. Aku menelepon Bei Nenah. Mau tak mau aku harus mengabarkan hal ini. Ica dan Bei Nenah datang ke rumah sakit. Raut kesedihan jelas tergambar dari wajah Bei Nenah. Perempuan yang selalu kurindukan juga tampak turut bersedih, menyayangkan kejadian tersebut, karena Mang Tatang adalah tulang punggung keluarga Bei Nenah. Aku dan Ica menunggu di luar, sementara Bei Nenah menunggu Mang Tatang. Aku mengatakan akan membantu menafkahi keluarga Mang Tatang sampai keadaannya pulih, bahkan jika Ica ingin, aku sanggup menafkahinya. Aku sangat suka mengusik perempuan ini, kadang dia mendelik tak suka, kadang dia tertawa menerima candaanku. Dia sangat menggemaskan. Tiap kali bertemu dengannya, gemuruh ombak di dada selalu menggebu. Bei Nenah keluar dari ruangan Mang Tatang, menceritakan kejadian kecelakaan yang diceritakan suaminya. Katanya kecelakaan ini sangat janggal. Jalan yang sepi, bahan bakar penuh dan motor yang baru diservis. Tapi tiba-tiba oleng dan tak bisa direm, menabrak pembatas jalan. Namun, aku sendiri tak bisa menyimpulkan apa penyebabnya. Hanya menganggap hal itu sebagai musibah. Mang Tatang sudah dibolehkan pulang. Aku memutuskan untuk tinggal di rumah Bei Nenah. Sempat istri Mang Tatang itu melarang, tapi aku mengatakan tak keberatan, karena kini mereka jadi tanggung jawabku. Di sini nggak ada kamar. Nak Rafka,
nanti mau tidur di mana? Nggak apa, Bei, aku tidur di ruang TV saja, sahutku. Dingin nanti, Bibi jadi nggak enak, ulasnya dengan raut wajah sendu. Aku nggak apa-apa, Bei, biarpun tidur tanpa alas juga nggak masalah. Daripada aku pulang pergi, lebih baik di sini, biar Bibi sama Ica ada yang jaga. Ya sudah, terserah Nak Rafka saja. Perempuan yang selalu bertutur kata lembut itu akhirnya menyerah dan mengizinkanku tinggal di sini sementara. Malamnya Ica datang membawa selimut dan bantal ke rumah Bei Nenah. Itu buat aku, ya? Tanyaku. Makasih. Sambil memberikan senyum tertampan yang aku punya. Enak aja, sahutnya jutek. Terus, buat siapa? Buat akulah. Kamu mau tidur di sini? Sama aku? Tanyaku antusias. Buk, lemparan bantal terkena kepalaku. Sakit, Ca? Segitu aja sakit? Mau lebih keras lagi? Sakitnya di sini, sahutku sambil telapak tangan diletakkan di dada. Kamu tidur di rumah aku, biar aku yang tidur di sini, ungkapnya. Kenapa nggak tidur aja di sini sama-sama? Usilku. Rafka. Bola matanya yang sudah bulat menjadi semakin membulat seolah ingin menerkam. Hahaha, aku suka lihat kamu melotot, Ca. Sana cepetan. Aku ngantuk. Usirnya. Ya Udin, aku tidur di rumah kamu. Apaan ya Udin? Ica mendelik. Ya udah maksudnya, sahutku sambil terkekeh. Tidurnya di ruang tamu aja. Ada kasur lantai di sana. Jangan di kamar aku. Sadis amat, Ca. Kalau gitu aku di sini saja bareng kamu. Sana. Ica mendorongku agar keluar dari rumah Bei Nenah. Andai dia jodohku, pasti sangat merasa bahagia dan bangga. Mendampingi seorang perempuan yang berpendirian teguh, sulit diluluhkan, tapi kenapa Rofik begitu bodoh? Ah, iya, Rofik. Besok aku akan ke rumahnya. Selesai salat subuh, aku kembali ke rumah Bei Nenah. Bersiap untuk menjalankan aktivitas seperti biasa, harus berangkat ke pabrik. Nak Rafka mau bawa bekal? Tanya Bei Nenah. Gak usah, Bei, nanti menyusahkan Bibi, sahutku. Biasa juga aku makan di kantin. Tak perlu menyusahkan Bei Nenah. Bibi nggak ngerasa susah, malah senang, sahutnya. Tapi kalau Ica yang masak boleh aja, Bei. Aku mengerling ke arahnya yang tampak manis meski bangun tidur dan tanpa riasan. Ogah. Sekali-sekali nggak apa kali, Ca, upah aku antar barang. Jadi kamu minta pamrih. Kalau aku pamrih, permintaanku nggak akan tanggung, Ca. Apa emangnya? Nikahin kamu. Bei. Aku pulang dulu, ketus Ica. Aku menggaruk kepala yang sama sekali tak gatal. Ica memang selalu begitu, tak pernah goyah dengan setiap rayuanku. Sore sepulang kerja, aku tak pulang ke rumah Bei Nenah. Langsung bergegas ke alamat rumah suami Ica yang waktu itu diberikan bapaknya. Sampainya di sana, aku mengetuk pintu dan mengucap salam. Rumah yang cukup besar, tapi Ica harus mengontrak? Entahlah, aku tak tahu masalah rumah tangga mereka. Niatku datang ke sini hanya ingin memastikan, karena sudah lama tak melihat kedatangan suaminya ke rumah Ica. Perempuan muda kira-kira umurnya lebih tua dariku membukakan pintu, memindai dari bawah ke atas, tatapannya tak menyenangkan. Cari siapa? Tanyanya singkat tanpa menjawab salam. Apa benar ini rumahnya Rofik? Iya. Kamu siapa? Bisa saya bertemu sama Rofik? Tunggu sebentar. Tak lama, seorang laki-laki dengan perawakan agak kekar, berkulit sawo matang, tapi tak begitu tinggi menghampiriku. Oh, ternyata ini suami Ica. Jika dibandingkan, lebih tampan aku sih. Tapi Ica sampai tergila-gila. Beruntung sekali, tapi dia bodoh, melepas orang sebaik Ica begitu saja. Cari siapa? Ya? Tanyanya ramah. Silakan duduk. Ajaknya sambil menunjuk kursi kayu ukir yang berada di teras rumah. Lo Rofik, kan? Suami Ica? Tanyaku tanpa basa-basi lagi. Ingin segera tahu status yang mereka sembunyikan. Raut wajahnya yang ramah berubah penuh tanda tanya.
Kamu siapa? Gua Rafka, jawabku. Sengaja bicara tak formal. Rafka? Oh, Rafka selingkuhan Ica? Ngapain datang ke sini? Tanyanya sinis. Selingkuhan? Apa maksud lo bilang gua selingkuhan Ica? Tanyaku geram. Iya, kalian itu pasangan zina yang serasi, pintar pura-pura nggak tahu. Kenapa kamu datang ke sini? Aku datang mau memastikan hubungan kalian. Apa hak kamu? Kalian sudah menikahi? Secepat itu? Pantas saja, sama-sama gatal. Rofik tampak mencebik. Jaga omongan lo, Rofik. Kenapa? Ada yang salah? Atau kamu bosan sama dia? Terus mau suruh aku tanggung jawab atas kehamilan Ica? Begitu? Astagfirullah, dia itu istri lo. Jelas dia hamil anak lo. Aku nggak percaya. Aku lihat sendiri kamu berzina sama dia. Jadi jangan mengelak. Kalian memang cocok, calon penghuni neraka. Siapa lo yang berhak menentukan surga dan neraka orang lain? Belum tentu juga tuduhan lo itu benar. Malah nggak mendasar dan nggak ada bukti. Buk! Bogem mentah mendarat di pipiku secepat kilat. Aku terhuyung beberapa langkah ke belakang. Sekarang kamu pergi. Aku sudah ceraikan perempuan itu dengan talak 3. Apa dia nggak cerita? Ucapnya. Cerai? Sejak kapan lo ceraikan Ica? Bruk! Satu tendangan mendarat di perut. Jika ingin, bisa saja aku melawan, hanya saja masih ingin mendengar kejelasan dari ucapan yang dia lontarkan tadi. Sejak dia pergi dari rumah ini dan melihat kalian berzina, aku langsung menceraikannya. Aku mencari nafkah tak kenal lelah. Ketika pulang, dia malah bergumul telanjang dengan laki-laki lain, lalu dia beralasan berada di rumah sakit. Kakak, kalian itu memang pandai bersandiwara. Apa? Jadi selama ini Ica menyembunyikan hal ini dariku juga dari keluarganya? Ada apa dengan kamu Ica? Dan perceraian itu terjadi gara-gara tuduhan fitnah antara aku dan Doa. Tapi kenapa Ica diam saja? Gua nggak lakuin itu, Rofik. Itu fitnah. Ica perempuan baik-baik, jangankan berzina, menyentuh saja gua nggak pernah. Nggak usah bohong. Pergi dari sini, haram kalian datang ke rumah ini. Ada apa ini? Perempuan tadi yang membuka pintu menghambur keluar melihat kegaduhan, disusul wanita parubaya dengan sorot mata yang tajam seolah tak suka. Ini, dia selingkuhan Ica. Aku nggak tahu kenapa dia datang ke sini. Tunjuk Rofik padaku yang masih terduduk di lantai akibat tendangannya. Oh, jadi ini selingkuhan perempuan sok suci itu? Gayanya saja sok alim, tapi di belakang main zina. Cuy. Ica nggak pernah berzina. Dia perempuan baik-baik. Kalian salah paham. Sanggahku sambil bangkit menahan sakit di pipi dan perut. Pergi kamu. Haram rumah ini diinjak oleh orang-orang penzina seperti kalian. Lagi pula, si Ica itu sudah nggak ada hubungan apa-apa di sini. Perempuan setengah tua yang kutafsir adalah ibunya Rofik berkacak pinggang dengan bola mata yang nyaris keluar. Jangan sampai lo nyesel. Rofik, gua sudah dengan baik meminta lo temui Ica. Sebelum menyesal, cetusku setengah mengancam. Nggak, aku nggak akan pernah menyesal. Untuk apa masih bertahan sama perempuan yang jelas sudah dinodai orang? Sekarang lo bicara begitu, tapi nanti, gua yakin lo bakal nyesel. Gua peringatkan sekali lagi, lebih baik lo datang dan temui Ica, minta kejelasan dari dia. Ucapku mengingatkan lagi, sebesar apapun rasa cintaku, tapi tak mau jika perempuan yang kukasihi terkena fitnah. Hanya ingin laki-laki ini tahu, kalau Ica perempuan baik-baik. Pergi. Sekarang mungkin dia masih terselimuti amarah. Tapi apa reaksi dia kalau tahu istrinya ya bersalah? Terserah. Aku sudah mengingatkan, sanggup jauh-jauh datang ke sini hanya untuk mencari kejelasan. Sedangkan dia, main tuduh tanpa mencari bukti lebih banyak. Ica masih punya orang tua. Harusnya lo datang baik-baik dan bicarakan soal ini. Jangan siksa dia yang sampai sekarang masih menunggu lo. Aku sudah nggak mau soal dia. Terserah, hidup matinya dia sudah bukan urusan aku. Rofik benar-benar buta hati. Tanpa pamit, aku bergegas pulang. Ini yang aku ingin tahu, sebuah kejelasan tentang hubungan mereka. Kini tabir yang dijadikan tempat persembunyian oleh Ica terkuak sudah.
Apa Ica masih mengharapkan Rofik? Hingga dia selalu menyembunyikan perceraiannya? Ya, mungkin saja. Terbesit rasa kecewa pada Ica karena menyembunyikan statusnya. Tapi bahagia karena tak ada alasan lagi untuk dia menjauhiku. Aku akan berusaha mengambil cintanya, meluluhkan hatinya menjadikannya milikku. Meski itu sulit saat hatinya masih bertaut untuk orang lain. Salahkah aku jika merasa bahagia mendengar kabar ini? Apa aku egois mementingkan perasaanku sendiri? Tidak. Aku sudah meyakinkan dan memberi kesempatan pada laki-laki bahwa Ica tak bersalah dan meminta agar mau memperbaiki rumah tangganya. Namun, ia menolak. Jadi bukan salahku jika merebut dan mencintainya secara terang-terangan. Aku sangat ingin memilikinya. Begitu mencintai. Iya, aku mencintaimu, Aisyah. Mang Tatang sudah diizinkan pulang dari rumah sakit. Tapi tetap harus beristirahat karena tak bisa banyak bergerak dengan kaki yang patah. Bisa cukup lama untuk dia sembuh. Beruntung mereka memiliki Rafka, yang siap menanggung segala kebutuhan hidup keluarga kecil Mang Tatang selama ia tak bisa mencari nafkah. Rafka memutuskan tinggal di rumah Bey Nenah, agar tak bolak-balik ke rumah kontrakannya. Hari pertama dia menginap, aku memintanya agar tidur di rumahku saja. Bukannya apa, sejak kejadian aku keguguran, aku masih takut jika makhluk itu mengganggu lagi. Jika hanya menakuti mungkin aku tak masalah, tapi jika sudah mencelakai, aku tak mau ambil risiko. Sedangkan aku tidur di rumah Bey Nanah. Tiap berhadapan dengan Rafka, selalu saja dia mengusik, ada saja tingkahnya yang kadang membuatku kesal. Tapi, kadang aku rindu. Namun, bukan berarti semudah itu aku melupakan Rofik. Masih mengharap dia kembali dan mendengar penjelasanku. Apakah aku egois? Ada kalanya aku hanya ingin membuktikan bahwa aku tak selingkuh, berharap dia memberi kepastian, bahwa dirinya hilaf mengucapkan talak tanpa sebab. Hari sudah sore, tapi tampaknya Rafka belum pulang ke rumah Bey Nenah. Apa mungkin dia pulang ke rumahnya? Entahlah, kenapa aku seperti menanti kedatangannya? Apa mungkin aku mulai merindukannya? Bukan, mungkin karena biasa bertemu saja hal itu menjadi pertanyaan. Aku selalu membantu Bey Nenah memasak, menyediakan makanan untuk Rafka dan keluarga Bey Nenah. Lagi pula aku tak kemana-mana tiap hari hanya menjahit manik-manik. Itu pun dikerjakan di rumah Bey Nenah. Selesai masak, sambil menunggu maghrib, aku dan Bey Nenah kembali merajut pakaian yang tadi ditinggal masak sambil mengobrol ringan. Sesekali pula Ani bertanya tentang tugas sekolah yang harus ia kerjakan di rumah. Menurut Neng Ica, Rafka itu bagaimana? Tanya Bey Nenah tiba-tiba. Bagaimana apanya, Bey? Aku balik bertanya dan menghentikan menjahit dengan jarum dan benang. Masih di tangan menatap perempuan itu. Maksud Bibi, penilaian Neng Ica terhadap Rafka. Jelas Bey Nenah mengulang lagi kata-katanya. Aku kembali melanjutkan menjahit. Dia itu baik, Bey, rendah hati, selalu menolong, humoris, tapi kadang menyebalkan. Ngeselin juga. Jawabku dengan bibir sedikit tersungging. Kadang hal menyebalkan itu yang tiba-tiba aku rindukan. Diam-diam. Kalau menurut aku, Om Rafka itu ganteng. Celetuk Ani tiba-tiba yang dari tadi mendengarkan kami mengobrol. Iya sih ganteng, tapi songong. Ucapku seraya terkekeh. Memang kenyataannya begitu, aku tak menampik kalau laki-laki itu memiliki daya tarik tersendiri terutama jika dia tengah bergurau. Macam ada manis-manisnya. Iya. Neng Ica, kan sudah beberapa bulan kenal dia. Rafka juga kelihatannya sangat berharap sama Neng. Apa nggak terima saja? Kadang Bibi kasihan sama dia. Lagian Neng juga sudah nggak ada hubungan apa-apa sama Rofik. Terang Bey Nenah memberi saran. Jujur, kata-kata istri Mang Tatang itu mengusik rasa ibaku pada Rafka. Apalagi aku tahu kalau pria itu terlibat dalam pernikahan aneh. Apa benar? Jika menikahiku, pernikahannya dengan jin itu akan selesai seperti yang diceritakan Bapak? Ah, jika harus menikah lagi secepat itu, aku belum siap, belum bisa membuka hati. Aku belum bisa mikir ke sana. Bey, aku tahu Rafka baik, tapi untuk sekarang ini aku belum bisa terima dia, apalagi soal menikah. Ulasku lirih. Tapi jawab jujur, apa Neng Ica suka sama Rafka? Tanya Bey Nenah. Tak tahu harus menjawab apa. Aku hanya tunduk. Tapi aku tak benci pada Rafka. Neng, suka nggak sama Rafka?
Bei Nenah mengulang pertanyaannya, seolah memaksa ingin tahu. Jawab Anku. Mungkin saja, Bei. Jawabku singkat. Aku sendiri belum bisa menafsirkan perasaanku terhadap Rafka. Apakah suka atau karena kagum saja dengan semua kebaikannya? Aku menoleh ke arah suara yang berdehem, tampak laki-laki yang baru saja dibicarakan tengah berdiri di ambang pintu, bersandar pada tiangnya dan tangan melingkar di pinggangnya seraya bibir yang mengukir senyum. Entah kapan dia pulang, aku tak mendengar suara motornya, bahkan tak mendengar suara pintu terbuka. Teringat lagi apa yang baru saja kuucapkan, mendadak ada rasa panas di pipi. Malu. Apa Rafka sudah lama berdiri di sana? Apa dia mendengar obrolanku dan Bei Nenah? Terutama tentang ucapan kata mungkin saja aku menyukainya dan tentang hubunganku dengan Arofik? Apa dia mendengar semua itu? Degupan jantung seperti ingin melompat keluar dari dalam sini. Bisa bahaya kalau dia sampai tahu, bisa-bisa makin menjadi tingkahnya. Nak Rafka sudah pulang. Kok Bibi nggak dengar suara motor? Tanya Bei Nenah yang juga sama-sama kaget dengan kedatangan Rafka yang tiba-tiba. Ban motornya pecah. Bei, aku simpan di bengkel tadi, pulang naik angkot. Sahutnya sambil masuk. Dan duduk di antara kami. Oh, pantesan. Ya, sudah. Ayo makan dulu. Tawar Bei Nenah. Iya, Bei, nanti saja, terima kasih. Kalau lihat Ica, biasanya langsung kenyang. Selorohnya. Bei Nenah hanya menggeleng. Sedangkan aku tak berani memandang Rafka. Benar-benar malu. Masih jadi pertanyaan, apa Rafka mendengar ucapanku tadi? Bei Nenah bangkit menuju dapur. Sedangkan Ani ke kamar. Aku salah tingkah hanya berdua dengan Rafka. Udah mau maghrib. Aku pulang dulu. Pamitku. Ingin segera menghindar dari hadapan laki-laki ini. Jika bisa, ingin berlari sejauh mungkin demi menyembunyikan perasaanku kini. Tunggu. Rafka menahanku. Ada apa? Tanyaku yang belum sempat berdiri. Nggak apa-apa, tunggu sebentar. Sahutnya. Tatapannya lekat, lalu tersenyum. Apa? Kamu dengar obrolan aku tadi sama Bei Nenah? Soal kamu suka sama aku? Aku sudah tahu kok. Bisa lihat dari cara kamu senyum. Jangan kegeeran. Terus soal. Apa? Kamu sudah janda. Aku terkesiap. Rafka ternyata mendengar. Aku salah tingkah. Aku mengernyit. Bibir kamu kenapa? Tanya. Terlihat ada sedikit memar di sana. Dipukul Rofik. Jawabnya. Dek. Apa? Dipukul Rofik? Maksud kamu? Mataku terbelalak tak percaya. Kenapa? Kamu khawatir? Takut aku kenapa-napa? Jawab dulu pertanyaan aku. Raf, apa benar kamu dipukul Arofik? Aku sangat ingin tahu. Dengar dulu kata-kata aku. Tadi, kamu bilang aku ganteng. Tapi songong, coba dilihat lagi. Tak menjawab pertanyaanku, malah mengalihkan topik pembicaraan. Rafka mendekatkan wajahnya memintaku menilik. Di dalam dada ada yang berdetak tak menentu, sementara pikiran tertuju pada kata, Rofik. Aku mengalihkan pandangan, tak baik jika saling tatap terlalu lama. Tak mengharapkan terjebak dalam keadaan begini. Tadi aku ke rumah Rofik. Ternyata dia menganggap kalau aku ini selingkuhan kamu. Terus aku dihajar, ucapnya kemudian. Ngapain kamu ke sana? Aku masih gugup mendengar penjelasan Rafka. Aku sudah bilang kalau aku sayang kamu, Ca, dan itu serius. Aku kesana untuk memastikan hubungan kamu sama dia, karena aku nggak pernah lihat dia pulang. Sekarang aku tahu, kamu sudah lama diceraikan. Glek. Aku tak sanggup berkata apapun. Ternyata Rafka senekat itu. Sekarang aku yang malu karena menyembunyikan statusku selama ini. Dia bukan hanya tahu dari pembicaraanku dengan Bei Nenah, tapi datang sendiri ke rumah mantan suamiku. Kenapa kamu ikut campur? Rafka, kamu nggak seharusnya seperti ini. Ca, aku tahu kamu masih sayang sama suamimu dan aku juga nggak bisa memaksa kamu harus balas perasaanku, tapi seharusnya kamu nggak sembunyikan hal ini dari aku. Aku punya alasan lakukan itu,
dan itu nggak ada urusannya sama kamu. Apa aku begitu menakutkan buat kamu sampai kamu rahasiakan semua ini? Apa kamu takut aku memaksa menikahimu kalau tahu kamu janda? Rafka menuntutannya dengan tatapan kecewa. Bukan gitu, Raf. Suaraku rasanya tersekat. Aku sendiri tak tahu apakah aku masih sayang pada Rofik ataukah hanya ingin dia tahu kalau aku tak bersalah dan perceraian ini tak seharusnya terjadi. Aku memang bilang akan tunggu sampai kapanpun. Sampai kamu terima aku, tapi itu bukan paksaan, Ca. Bukan berarti aku mengharuskan hal itu. Kamu bisa memilih jalan hidup kamu. Lidahku keluh, benar-benar tak bisa berkata lagi. Aku serius sayang sama kamu dan ini cara aku. Sekalipun kamu minta aku menjauh, aku nggak akan bisa, jadi kamu cuma perlu biarkan saja aku begini. Nggak ada paksaan. Menunduk semakin dalam, gemuruh makin mengguncang di dada, bingung berucap. Antara aku dan Rafka saling diam. Beinenah juga seperti sengaja tak keluar dari dapur. Ruang gerak mendadak sempit. Aku nggak pantas buat kamu, Raf, lirihku. Aku juga sudah bukan gadis, bekas orang dan nggak ada yang bisa dibanggakan. Kenapa? Karena kamu janda? Kamu orang kampung? Padahal aku juga sama orang kampung. Kalau soal status, apa harus jadi masalah? Tanyanya. Tatapan matanya semakin tajam. Gak peduli kamu gadis atau janda. Ini murni rasa cinta yang tulus tanpa memandang semua itu. Makin dalam aku menunduk. Andai dari awal terbit rasa suka terhadap nenek-nenek sekalipun, pasti akan aku nikahi. Karena kamu gak tahu, rasa cinta ini sangat indah. Ca. Aku juga nggak pernah berpikir atau bisa memilih sama siapa perasaan ini berlabuh. Sama sekali nggak nyangka kalau rasa yang aku miliki ini untuk kamu. Justru dulu aku kecewa. Cintaku singgah sama perempuan yang salah, istri orang. Sungguh beku, bibirku terkunci, harus menyanggah apalagi. Sampai kamu bercerai pun, masih saja sembunyi dengan status istri orang. Saking tak ada rasa itu di hati kamu. Tapi aku nggak salahkan kamu. Itu tandanya kamu perempuan baik-baik, punya pendirian yang teguh. Harusnya aku yang sadar diri, tapi mau gimana lagi, aku cinta. Andai kamu tahu, Ca, rasa ini menyiksa, ungkapnya kemudian. Aku mendongak menatapnya, menggigit bibir, merasa bersalah pada Rafka, sorot bola mata hitam miliknya semakin menghunjamkan pandangan. Terlihat pula kilatan bening berkaca-kaca, mengumpulkan air mata dari bagian sudutnya. Aku minta maaf, ucapku. Tak tahu lagi harus memilih kata apa ketika melihat tingkahnya saat ini. Kamu nggak usah ngomong apa-apa, apalagi minta maaf, yang salah itu Rofik. Kenapa bodoh sekali melepas orang sebaik kamu? Aku tahu kok, sebenarnya kamu juga suka sama aku, secara aku lebih ganteng dari Rofik. Celetuknya sambil tersenyum. Buyar sudah. Inilah hebatnya Rafka, pandai mengalihkan suasana. Padahal tadi keadaan begitu menegangkan saat melihat hampir ada air mata di wajahnya. Dengan seketika ia mengubah menjadi canda, berganti canggung dan kini membuatku salah tingkah. Pede banget, tukasku menangkis. Ya meski dalam hati, aku mengatakan iya. Tunggu saja, akan ada waktunya nanti, kamu suka sama aku, apalagi sudah nggak ada penghalang antara kita. Rafka mengedipkan mata. Kamu jangan macam-macam. Aku nggak macam-macam. Paling minta restu dari bapak kamu, bawa kamu ke pelaminan. Satu macam saja. Sudah makin ngawur. Ketusku bersambung.